Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah terbang ke gerbang dewa, Tan Yun jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, diikuti oleh rasa pusing yang luar biasa dan deru angin. Dia tahu bahwa dia sedang ditransmisikan dengan kecepatan tinggi di terowongan ruang waktu. Sekitar 2 jam kemudian, rasa pusing di benak Tan Yun menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di tanah tandus. Ini adalah ketika Tan Yun melihat kerangka manusia besar di tanah tandus, matanya basah dan kesedihannya mengikis hatinya. Dalam pandangannya, dia melihat bahwa di tanah tandus, puluhan ribu tulang protos kuno yang abadi. Beberapa dari tulang ini kehilangan tengkoraknya dan beberapa kehilangan lengannya, yang lainnya kehilangan kakinya dan yang lainnya berserakan di tanah. Melihat tulang-tulang yang tidak lengkap ini, Tan Yun teringat adegan para nenek moyang yang dibantai secara brutal oleh dinasti leluhur Dongzhou, dinasti leluhur Nanzhou, dinasti leluhur Beizhou, dan sekte Elysium. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa 4 kekuatan melakukannya adalah karena dia belajar dari Dao Kun bahwa makam Dewa Tuntian adalah salah satu medan perang tempat nenek moyangnya dihancurkan. Tan Yun melihat sekeliling pada tulang orang-orang di sekitarnya. Selain amarah yang tak berkesudahan, ia juga merasa kesepian. Dulunya protos kuno yang abadi adalah protos dominan yang tak tergoyahkan di dunia leluhur tertinggi. Tetapi sekarang, protos kuno yang abadi hanya tersisa sendirian. Air mata sedih Tan Yun jatuh di pipinya yang tampan. Dia tidak menangis atau berbicara dalam diam. Dia berdiri di tengah tulang nenek moyangnya dan membiarkan air matanya jatuh. Setelah hening lama, Tan Yun sedikit menekuk lututnya dan berlutut menghadap gunung seperti tulang di timur, Bang. Bersujud berat. Kemudian, Tan Yun berlutut, membalikkan tubuhnya dan bersujud ke tulang seperti gunung di barat lagi. Selanjutnya, Tan Yun bersujud ke tulang nenek moyangnya di selatan dan utara. Tan Yun bangkit perlahan dengan air mata berlinang. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, leluhur. Ini akan menjadi tekadku yang kuat untuk membunuh musuhku di masa depan. Ketika aku menghancurkan semua musuhku, aku pasti akan membuat seluruh dunia leluhur tertinggi bergetar untuk protos kuno kita yang abadi. Bahkan jika aku satu-satunya yang tersisa di protos kuno yang abadi, aku akan menumbangkan seluruh alam semesta dan membalikkan dunia." Tiba-tiba, suara wanita dengan niat membunuh keluari, "Xiao Zhang, kebetulan sekali." Suara mendesing. Sinar biru jatuh dari langit dan berubah menjadi wanita rok biru di belakang Tan Yun. Wanita itu di ranah suci leluhur tingkat 3. Wajahnya cantik. Dia berusia sekitar 24 tahun. Dia memegang pedang dewa dan menunjuk ke Tan Yun. Matanya ganas. "Kamu siapa?" Tan Yun tidak berbalik atau menoleh ke belakang, suaranya dingin. "Cekikikan gelombang, cekikikan wanita rok biru. Tidak peduli siapa aku. Yang penting adalah jika kamu menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu sakiti, kamu akan mati. Aku bertanya padamu, kamu siapa?" Tan Yun berteriak habis-habisan, lalu menghilang di situ. Saat berikutnya dia muncul di depan wanita itu dan mencengkeram leher wanita itu dengan kaki kirinya. Wanita rok biru itu tersenyum dan digantikan oleh rasa takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, ranah kaisar-kaisar leluhur, akan begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun wanita rok biru adalah tingkat 3 ranah suci leluhur, dia dapat membunuh tingkat 6 dari ranah suci leluhur. Tapi dia menghadapi serangan Tan Yun, tapi dia tidak punya waktu untuk merespon. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Jangan bunuh aku." Wanita rok biru itu menggigil. "Qigong memerintahkan kami untuk membunuhmu." Wajah Tan Yun suram dan tidak ada keraguan, "Siapa lagi selain kamu yang ingin membunuhku? Padatkan penampilan mereka untukku. Xiao Zhang, jika aku keluar, bisakah kamu melepaskanku?" kata wanita rok biru itu dengan gemetar. "Tidak," Tan Yun menjawab dengan tegas. "Kalau begitu bunuh aku tidak akan mengatakannya." Wanita rok biru menahan rasa takutnya dan berkata, "Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya.
Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Padatkan dan beri kamu waktu yang baik. Kalau tidak, aku akan menanggalkan pakaianmu dan membunuhmu lagi. Mendengar pidato itu, wanita rok biru itu ketakutan. Aku bilang. Jangan lakukan ini padaku. Bas. Dengan lambaian tangan kanannya. Gambar itu adalah aula di rumah Marsekal Agung Dongsen. Di aula, 3.000 anak berbakat dari keluarga besar, termasuk wanita ini, berdiri. Setelah mengingat penampilan semua orang, Tan Yun menunjukkan mata Dewa Hongmeng dan memerintahkan, bunuh dirimu. Kemudian, Tan Yun membuka wanita itu, melepas cincin leluhurnya, bangkit di udara, mengidentifikasi posisinya, dan terbang ke arah Laut Dewa di sebelah timur Dewa Makam Tuntian. Tan Yun memperkirakan dengan kecepatan terbangnya sendiri, diharapkan tiba dalam 50 tahun. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Di hutan yang layu, ratusan anak dari ranah suci leluhur berbicara tertekan. Xiao Zhang tidak bodoh. Dia harus tahu bahwa Tuan Qigong akan mengirim seseorang untuk menghadapinya. Jika dia bersembunyi, kita pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami. Ya, jika bajingan ini bersembunyi, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Petik 2. Ketika mereka berbicara, suara ketidakpedulian terdengar dari atas hutan, siapa yang kamu katakan bajingan? Suara mendesing. Saat berikutnya, sinar ungu jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berambut putih mengenakan jubah ungu di depan orang-orang. Haha, ahaha. Salah satu dari 8 pemuda di ranah tingkat 8 ranah suci leluhur, yang dipimpin olehnya, memandang Tan Yun dan sangat bersemangat. Oke. Tidak ada tempat untuk mencari ketika menginjak sepatu besi yang rusak. Tidak perlu waktu lama untuk datang. Saya tidak melakukannya. Aku tidak berharap kamu datang ke pintu sendirian. Betulkah? Tan Yun menggambar busur di sudut mulutnya. Dalam benaknya, pedang pembunuh Hongmeng terbang dari alisnya ke tangannya. Haha, bagaimana? Pemuda yang memimpin kelompok itu berkata sambil tersenyum, kamu adalah semut mol dengan ranah Raja Kaisar leluhur sempurna. Apakah kamu masih ingin bertarung dengan kami? Saya menyarankan Anda untuk segera memotong diri sendiri agar Anda bisa mati lebih baik, jika tidak. Kalau tidak, apa? Tan Yun, dengan cibiran di wajahnya, tiba-tiba menunjukkan langkah Dewa Hongmengnya, berubah menjadi bayangan ungu dan melintas melewati pemuda itu. Engah. Pemuda tingkat 8 di ranah suci leluhur dipenggal, dan mayat tanpa kepala menyemburkan darah dan jatuh ke dalam hutan. Bas. Begitu jiwa leluhur dan janin leluhur terbang keluar dari kepalanya, dia dimusnahkan oleh Tan Yun. Takut. Saat ini, 3-7 anak keluarga dari lebih dari 100 leluhur terkenal menatap Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka mengira salah satu dari mereka dapat membunuh Tan Yun tanpa usaha. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa yang terkuat di antara mereka dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Melarikan diri. Saya tidak tahu siapa yang berteriak ngeri. Tiba-tiba, ratusan orang ingin bubar dan lari menyelamatkan diri. Tinggalkan hidupmu untukku. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan kekuatan agung leluhur angin berdifusi keluar dari tubuhnya, seperti air pasang melahap hutan. Wosh, wosh, puff puff. Memegang pedang dewa, Tan Yun menunjukkan langkah Dewa Hongmeng, seperti hantu, bolak-balik melalui hutan dengan kecepatan tinggi, memanen nyawa musuh. Tidak. Kecepatannya sangat cepat sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Xiao Zhang, selamatkan hidupku. Kakek Xiao, selamatkan aku. Petik 2. Untuk sesaat, ada teriakan, memohon belas kasihan dan kepanikan di hutan, darah berceceran dan anggota tubuh yang tersisa beterbangan. Hanya 10 menit kemudian, suasana menjadi sunyi. Tan Yun, berpakaian ungu, melesat ke langit dari hutan dan menghilang tanpa jejak. Tan Yun membunuh dan pergi, dia secara alami mengantongi properti musuh. Bintang-bintang berubah, 10 tahun kemudian. Tan Yun, yang sedang terbang ke arah Laut Dewa, tiba-tiba terbang ke udara dan menatap ke bawah ke 6 pria dan 3 wanita di bawah. Mata bintang itu menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Dia mengetahui dari gambaran ingatan wanita yang ingin bunuh diri ketika pertama kali memasuki tempat rahasia Dewa Tuntian bahwa 9 orang di bawah adalah orang-orang di bawah perintah Qigong. Suara mendesing. Puff, puff. Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hongmeng, melesat dengan cepat dan membunuh 9 orang.
Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka dibunuh oleh Tan Yun. Singkirkan barang rampasan dan Tan Yun terus terbang menuju Lautan Dewa. 35 tahun kemudian, Tan Yun terbang jauh dan akhirnya mencapai pegunungan di tepi Laut Dewa Tuntian. Dalam perjalanan, Tan Yun bertemu dengan beberapa anak keluarga yang berpengalaman saat terbang. Karena anak-anak ini tidak dikirim oleh Qigong untuk membunuhnya, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Suara mendesing. Tan Yun jatuh di atas puncak yang menjulang tinggi. Dia mengerutkan kening dan merasakan kesadaran ilahi menyelimuti dirinya. Siapa yang datang? Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Ketika dia melihat bayangan indah terbang, penampilannya yang acuh tak acuh dipenuhi oleh senyuman. Xiao Zhang, kamu akhirnya di sini. Kamu mengkhawatirkan orang mati. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Dengan suara alam, Yu Yunxi, yang mengenakan rok putih dan memenangkan salju, terbang di depan Tan Yun dari udara kosong, dan matanya yang indah menunjukkan jejak kerinduan. Seseorang mengalami kecelakaan, tapi bukan aku. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kapan kamu datang? Saya tiba di sini 15 tahun yang lalu. Yu Yunxi tersenyum dan sangat menawan. Yah, karena kamu baik-baik saja, mari kita tinggal bersama. Oke, Tan Yun tersenyum dan membuka sebuah gua seluas 100 kaki persegi di tebing dengan pedang. Setelah mengorbankan menara Fang Seng di dalam gua, Tan Yun mengatur susunan sihir di pintu masuk gua, sehingga tidak ada yang bisa melihat pintu masuk gua. Yu Yunxi dan Tan Yun memasuki aula Fang Seng. Ketika mereka sampai di lantai 2, dia memandang Tan Yun dengan khawatir, kamu harus dipromosikan ke ranah suci leluhur, jika tidak, setelah pengalaman 5000 tahun, tidak ada yang bisa mengalahkan Qigong dalam memperebutkan aku. Jangan khawatir. Tan Yun mengangguk berat, lalu memasuki ruang pelatihan nomor 1, duduk bersila, dan mulai menutup pintu untuk merasakan penghalang berat ranah suci leluhur. Yu Yunxi memasuki ruang kultivasi nomor 2 dan memilih untuk berlatih dalam isolasi. Waktu berlalu dengan cepat. 4000 tahun telah berlalu. Di lembah yang indah Yu Yunyi meneriaki lebih dari 4000 anak keluarga di depannya, sampah, semua sampah. Dalam 1000 tahun lagi, pengalaman itu akan berakhir. Sampai sekarang, kamu bahkan belum menemukan bayangan hantu Xiao Zhang, Yu Yunxi. Banyak hal yang tidak berguna. Menghadapi pelecehan Yu Yunyi, anak-anak dari semua keluarga menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun. Saudari ketiga, harap tenang. Yusan berkata, itu normal untuk tidak menemukan mereka untuk saat ini karena sangat besar. Yah, di antara kita akan menunggu di sekitar makam Tuntian. Mungkin ada hal tak terduga. Mencium ucapan itu, Yu Yunyi menganggukkan kepalanya, hanya bisa begitu. Kemudian, Yu Yunyi, Yu San dan yang lainnya mengendarai Senzu dan pergi ke kuburan makam Tuntian di tempat terdalam 20 tahun kemudian, mereka tiba di pintu masuk makam Tuntian dan menyergap di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba terjadi gelombang angin dan awan gelap, seperti sungai yang runtuh, berkumpul di atas lembah tempat Tan Yun berada. Hanya bernafas, langit di atas gunung tempat Tan Yun berada telah ditelan oleh awan gelap yang luas. Akhirnya menyentuh penghalang berat di ranah suci leluhur. Dalam tawa yang menderu-deru, Tan Yun memimpin terbang keluar dari gua, berubah menjadi sinar ungu, dan meledak ke langit di atas wilayah laut menelan langit. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan ranah Tao, menyelimuti kehampaan ke segala arah, dan memeriksa apakah ada orang di sekitarnya. Suara mendesing. Yu Yunxi, yang cantik dan tidak bisa berbuat apa-apa, menari dengan sutra hijau dan keluar dari gua, menatap Tan Yun dan berseru, lebih hati-hati, aku akan menunggumu di sini. Bagus. Suara bersemangat Tan Yun datang dari langit. Boom, boom. Tidak lama kemudian, Yu Yunxi melihat serangkaian bencana yang sangat mengerikan, jatuh dari awan gelap yang bergulung, segera, kolom air naik dari laut. Mata Yu Yunxi khawatir. Dapat dilihat bahwa setelah Tan Yun diledakkan ke laut, dia berdiri di laut lagi, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Dongzhu yang jauh, dinasti leluhur Beizu dan dinasti leluhur Nanzhu, ketiga kaisar terkejut, dan adegan perampokan Tan Yun muncul di benak. Namun, gambarnya sangat kabur, dan Anda hanya dapat melihat secara samar bahwa protos kuno yang abadi sedang menjarah laut.
Tiga Kaisar Agung memerintahkan untuk memobilisasi para dewa dan pergi ke domain Dewa Shizu, pemimpin sekte Dewa Elysium, juga disebut sekte tingkat menengah dan tinggi, mengirim puluhan ribu pemimpin tingkat tinggi dan memimpin jutaan murid untuk meninggalkan sekte dan mencari keberadaan Protos kuno yang abadi di sekejap mata. 1,5 tahun telah berlalu. Langit dan bumi, awan gelap di atas lautan dewa menghilang. Saat ini, Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, berwarna hitam dan biru, dan 60% darah dan dagingnya telah jatuh dan menghilang. Dia duduk terengah-engah berlutut di laut, menampilkan sumber cahaya, dan tubuhnya pulih seperti semula. Dia terbang di atas laut dan duduk bersila di pantai, merasakan perubahan pada tubuhnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin Hongmeng leluhur di kolam roh Tan Yun dengan cepat bergabung menjadi 1 janin Hongmeng suci. Kemudian, rambut putihnya menari-nari dengan cepat, dan nafas yang kuat dilepaskan dari dirinya, membuat jutaan kehampaan penuh dengan retakan gelap. Perasaan yang kuat, Tan Yun berdiri dan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat bersemangat. Tan Yun sangat percaya diri. Di antara anak-anak yang ikut dalam pengalaman makan Dewa Tuntian, tidak ada yang menjadi lawannya. Bahkan jika semua orang pergi bersama, dia dapat dengan mudah berdengung. Kekosongan itu seperti riak di air. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal. Ketika dia berganti menjadi jubah putih. Selamat, Yu Yunxi tersenyum dan mendarat di samping Tan Yun. Setelah Tan Yun tersenyum, dia membuang senyumnya dan terlihat sangat bermartabat. Qigong tidak terkalahkan di ranah Tao. Kekuatanku jauh dari lawannya. Kecuali saya dapat menemukan bagian atas kultivasi latihan nenek moyang, kita harus segera menemukannya dan berlatih lagi. Yu Yunxi menekankan intinya, bagus. Yu Yunxi baru saja mempersembahkan senzu suci leluhur terbaik, dan Tan Yun mempersembahkannya di Menara Fangsheng. Yunxi, saya terbang lebih cepat dari senzu Anda. Untuk menghemat waktu, Anda memasuki aula Fangsheng dan saya akan membawa Anda terbang. Ah, masuk lagi. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya. Aku sudah cukup di dalam. Bagaimana dengan itu? Tan Yun mengerutkan kening. Jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat dan mengulurkan tangan giok kian-kiannya, bawa aku dan terbang. Ini, Tan Yun tertegun. Apakah tidak menyentuh tanganmu? Yu Yunxi pura-pura tidak peduli. Sebenarnya dia bingung. Ayo pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bertanggung jawab. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya, mengulurkan tangan dan meraih tangan batu giok Yu Yunxi, mengubahnya menjadi sinar dan terbang menuju makam Dewa Tuntian.